Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadia dari Aptikom, Aptikom Jabar. Kemudian home base ada di Universitas Islam Fatimah Bekasi dan mengajar di sekitar Bekasi dan daerah lain di Sukabumi dan Jakarta. Terima kasih kepada Aptikom dan Bisa AI yang sudah mengundang dan mengadakan acara yang bagus ini. Jadi mudah-mudahan harapan saya ini pesertanya banyak dari mahasiswa atau malah SMA kalau perlu gitu ya. Jadi machine learning ini di tahun 2020 merupakan bidang yang sedang ini ya, sedang booming, terutama aplikasi-aplikasi yang berbasis machine learning, baik itu desktop, web maupun Android. Biasanya sih machine learning itu berbasis desktop, tapi dengan web bisa tersebar oleh siapapun ke seluruh dunia gitu digunakan tanpa perlu instalasi dan hal-hal rumit lainnya. Beberapa aplikasi seperti yang kita gunakan misalnya Twitter, Facebook, YouTube itu semua udah disusupi di dalamnya itu sebuah artificial intelligence. Salah satunya adalah machine learning. Untuk kesepakatan bersama, oke kita lihat bidang-bidang yang ada di mesin di AI dan kawan-kawan. Pengertian yang paling sederhana untuk machine learning itu sebenarnya ada dua kata kunci, yaitu inference atau prediksi, yaitu berdasarkan dari data itu diprediksi. Kemudian kata kunci keduanya itu training. Trainingnya itu apa? Yaitu dimulai dari 0% atau dalam kondisi yang bodoh gitu, di training hingga akurasinya 100% atau akurat gitu. Jadi AI itu misalnya yang bisa AI ya, bisa AI berarti situs yang mengotak-atik AI apa bisa AI itu daerah sini ya. Jadi di dalam AI itu ada machine learning, kemudian ada deep learning atau deep neural network gitu ya. Ini kalau fokus ke deep learning. Jadi deep learning itu bagian dari machine learning, bagian dari artificial intelligence. Di bawah artificial intelligence sebenarnya ada lagi computational intelligence. Itu yang komputasinya berbasis soft computing, yaitu komputasi yang tidak eksak gitu ya. 1+1, kalau hard computing itu 2, kalau soft computing 1+1 ya sekitar 2, bisa lebih atau bisa kurang dikit, tergantung akurasinya. Kemudian ada lagi istilah data mining. Nah, data mining itu suatu bidang yang mengambil data, mengotak-atik dari database atau data yang tidak terstruktur, di mining, dicari untuk mengambil manfaat dari pola-pola yang tersembunyi. Kemudian ada lagi pattern recognition, ada statistik, ada neural computing, itu semua ngotak-ngatik dari data. Jadi ini zamannya zaman data. Jadi bahkan data yang jelek itu lebih bagus daripada nggak punya data gitu. Prinsip dari big data itu. Jadi untuk mahasiswa itu ya semuanya dipelajarin ya, entah itu bobotnya itu ke arah mana itu terserah selera gitu. Atau hobi atau passion dan jenisnya. Oke, kita sudah sepakat. Fokus kita ke bagian sini ya, machine learning. Machine learning itu kadang
membuat pola pattern, dan pattern ini menggunakan computer vision atau image processing dan sejenisnya. Dia terhubung ke bidang lain. Ada yang neural computing ini ya, seperti syarat keluaran. Oke, kita lanjut. Dan mengenai training itu ada 3 jenis ya, training atau learning itu. Jadi ada yang supervised, unsupervised, dan reinforced. Ini mungkin udah banyak yang kenal. Biasanya supervised yang seperti ini dekat gitu ya. Untuk yang reinforced ini dia memang dia khusus untuk sistem yang decision making gitu ya. Karena nanti ada istilah unsupervised, supervised, tapi digabung dengan kondisi real. Ada istilah insentif. Gitu. Tapi biasanya sih yang supervised, unsupervised sudah banyak dicari. Gitu. Dan nanti di bawah ini ada biasanya itu sistem terpisah. Yang orang training ini yang mengotak-atik mesin learning, mencari model yang tepat, mengeset parameter yang pas sesuai dengan datanya. Kemudian ada setelah hasil training itu dikirim untuk dibuatkan aplikasinya. Aplikasinya itu untuk kendaraan, untuk drone, untuk macam-macam ya, gantung di sini. Untuk yang supervise itu biasanya itu, supervise itu ada label atau target. Jadi ada data, variabel data, variabel 3, terus terakhir itu ada label atau targetnya. Untuk metodenya itu macam-macam, ini contoh aja ya, yaitu CKNN, SPN, jaringan syarat tiruan, terus kemudian unsupervised itu biasanya datanya itu tanpa label, pokoknya ada data variabel A, B, C, D, dan seterusnya, terus di cluster dikelompokkan tergantung data kelompok. Kalau misalnya dia nanti dia memang mencari yang kemiripan di antara data itu yang dijadikan satu cluster dengan cluster lain yang agak berbeda. Misalnya untuk clustering aplikasi, dan untuk interaction detection gitu ya, untuk suatu sinyal ini merupakan bukan sinyal yang normal, gitu, sinyal ada penyusup atau yang lain, dia deteksi berdasarkan cluster. Ini biasanya berbasis Markov ya, Markov decision process. Training itu biasanya terpisah karena emang dia butuh iterasi atau seperti epoch gitu yang misalnya ratusan atau ribuan, dan melibatkan server gitu yang multi-core. Jadi kadang aplikasi ini tidak melakukan training karena berat. Jadi kalau HP-nya digunakan untuk training atau komputer lain digunakan untuk training itu agak berat gitu ya. Jadi biasanya menggunakan hasil training dari server yang melakukan proses ini. Tapi terkadang gabung juga bisa. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Kemudian untuk machine learning atau framework-nya itu yang banyak sih digunakan. Di sini saya contohkan 5 saja. Yaitu yang pertama itu TensorFlow, ini yang saat ini sedang ini. Jadi tulis dengan bahasa C++, Python, dan juga simbolnya. Kemudian ada lagi Apache Mahout. Nah, ini kalau Apache itu simbolnya ciri khasnya itu gajah. Jadi ingat saya dulu pernah belajar big data itu pakai Hadoop. Hadoop ini gajah juga. Kemudian ada lagi Microsoft. Microsoft ini selalu ikut-ikutan apapun dia. Kemudian simbolnya ini neural network, input, output. Berikutnya ada tambahan lagi ini KV2 dan Apache Sina. Simbolnya Payam juga, Sina juga ya. KV2. Nah semua ini berbasis web.
Kalau yang tidak berbasis web itu apa ya? Silakan cari sendiri. Contohnya itu banyak R, MATLAB, terus gitu ya, C++, Java. Kemudian untuk kali ini saya akan menggunakan Python dengan platformnya itu Flask, FLASK. Kenapa Python? Ya, silakan dilihat dari grafik di sini dari 2013 misalnya ya. Nanti ada perkembangannya. Ini yang framework dan ini yang bahasa. Jadi bahasa dan framework itu beda ya. Kalau framework itu dibuat oleh bahasa tertentu. Jadi kadang satu bahasa bisa membuat lebih dari satu framework. Dan framework digunakan untuk mempermudah programmer untuk membuat aplikasi. 2013 itu saya ingat dulu waktu masuk kuliah gitu ya, di luar. Terus saya dapat mata kuliah data web technology. Disuruh digunakan Ruby on Rails waktu itu, 2013 awal gitu. Banyak yang protes itu, kenapa Ruby on Rails, kenapa nggak Java, PHP atau sejenisnya itu yang familiar. Dia masih beritahu bahwa waktu itu memang pengen ya Ruby on Rails, makanya pakai gunakan yang ini. Waduh, repot juga itu, belajar dari awal dengan bahasanya Ruby gitu. Ruby. Kemudian yang terkenal GitHub itu di Ruby on Rails. Mungkin terkenal pada GitHub. Jadi kalau yang udah sering menggunakan GitHub version berapa gitu kan, itu pasti kenal Ruby on Rails. Pakai di Twitter gitu. Ruby on Rails ini. Kemudian Twitter itu menggunakan Bootstrap gitu ya. Twitter Bootstrap itu untuk membuat aplikasi cepat gitu. Kemudian dibeli Microsoft gitu kan, GitHub itu. Nah, mungkin ini kecewaan dari pengguna GitHub itu ya. Ruby on Rails turun dan muncullah ini yang berbasis PHP ini, Laravel, yang pembuatnya itu beralih dari .NET itu ke PHP versi yang terbaru yang 5.3. Kemudian untuk Python itu kelas ini secara tidak terduga ini melejit gitu ya. Karena kemudahannya. Kemudian bahasanya itu ini JavaScript itu masih seperti ini harus jadi materi wajib untuk anak-anak IT gitu ya, JavaScript. Python ini untuk backend masih learning itu. Walaupun sekarang bisa backend bisa front end gitu ya. Jadi materi yang saya sampaikan ini kalau sasarannya sih sebenarnya pemula gitu ya, untuk yang baru mau belajar atau mau bergabung dari bahasa yang mudah. Saya dulu menggunakan MATLAB itu yang termasuk mudah, tapi resikonya kan berbeda itu. Mudah. Mungkin masuk ke Python yang rumit, itu ada cara paling gampang itu install aja Anaconda Navigator. Jadi yang berbasis ada GUI-nya, gitu. Enak gitu ya. Jadi kalau mau lihat bentuknya seperti apa, nah seperti ini. Kalau setelah diinstal gitu ya, bisa berjalan di semua platform, Windows, Linux, Macintosh. Nah kalau Android kan belum itu. Di sini dia seperti apa ini, navigator itu ada Johnston dan sebagainya. Kemudian ada alat bantunya ini yang terkenal, ini Jupyter Notebook. Kemudian ada lagi Spider, ini sisa saya ada yang menggunakan untuk yang pengguna MATLAB yang ingin MATLAB versi Python itu bisa gunakan Spider. Jadi bentuknya ada kayak dashboard, ada variabel, nama variabelnya muncul gitu kan, ada
outputnya dan sebagainya itu lengkap gitu ya, kanan kiri atas bawah gitu. Tapi ya udah air juga nih, air juga difasilitasi oleh Anaconda. Tapi saran saya sebenarnya Jupiter, jadi alasannya apa kita bisa lihat sumber belajar itu banyak. Poin kurang satu ini, nanya teman gitu ya, harusnya ada. Dari itu kemudian ada e-book atau buku. Kemudian ini saya diminta oleh informatika untuk publish gitu kan. Terakhir itu udah revisi terakhir. Tapi sepertinya belum dicetak ya. Masih dalam proses layoutnya juga belum ada. Ini YouTube bisa cari aja, misalnya Nadia, metodenya apa. Di sini contohnya ANFIS nih, yang saya bahas di YouTube. Balik ke Anaconda Navigator, ini kita mengenal ada istilah environment. Sebenarnya sebelum ada Anaconda juga environment ada itu ya di Python. Bisa menggunakan virtual environment gitu ya. Kalau tidak bisa menggunakan ini, atau kalau yang alergi sama konsol itu ya gunakan saja Anaconda. Yang environment-nya ini adalah jadi ini contohnya saya punya defaultnya di satu ini namanya Baseload. Di sini ada 3 environment baru saya create gitu ya. Dan tiap environment itu punya library yang sudah diunduh masing-masing. Jadi kalau saya menggunakan environment ini, menggunakan environment yang lain, library-nya berbeda. Jadi harus diunduh ulang. Ada untuk ada ruginya. Gitu. Tapi manfaatnya sih terpisah dengan yang lain. Misalnya ini khusus untuk machine learning gitu ya. Untuk olah ya. Kita bisa install aplikasi yang ada yang kita butuhkan di sini. Ada jenis cara mengunduh library nanti kita bahas. Kita searching aja misalnya ini contohnya saya udah tentang ini pas di environment ini itu sudah lanjut. Atau kalau yang ini tidak menggunakan Anaconda karena ini ketika loading agak cukup berat juga gitu ya. Jadi kadang malas juga itu kalau buka lewat Anaconda itu. Saya lebih suka yang Prom ini. Nah ini merupakan contoh environment base gitu ya, yang ini. Tapi kan saya ingin melihat ya nama doang ya TensorFlow. Berarti ini saya nonaktifkan dulu, baru saya buka. Agak sedikit capek karena ngetik, tapi bukanya cepat dibanding buka Anaconda Navigator. Kemudian di sini ada apa saja yang sudah dipasang. Pasang belum tentu bisa dipakai, harus diimport dulu nanti di program. Nah, kita harus mengenal namanya itu PIP. PIP itu ya terus untuk menginstal library gitu ya. Ini list apa saja yang sudah diinstal, itu ada NumPy, terus NLTK yang saya gunakan untuk Keras, Jupyter, yang Jinja 2 ini ntar ada penjelasannya. Plus yang pertama, kalau belum silakan installnya itu PIP install gitu di sini, atau lewat Jupyter yang menggunakan navigator tinggal di centang terus apply di sini itu langsung mengunduh. Tapi lihat informasinya jangan salah masuk dalam kamar gitu ya. Nanti misalnya di TensorFlow tapi membukanya di Jupyter misalnya itu nanti di import biasanya modul
no modul gitu ya, istilahnya error dia nanti. Berikutnya, ini saya tadi penjelasan yang tadi. Ada yang diunduhnya besar, ada yang berat, ada yang ringan, gitu. Tergantung library-nya. Kemudian untuk mencari environment-nya, tadi sudah saya praktekkan. Kalau menggunakan virtual env itu dia nggak menggunakan kondan. Walaupun Anaconda juga bisa tanpa kondan, cuma nanti ada pesan gitu. Pesannya itu sebentar lagi nggak bisa, sekarang masih bisa lah, nanti nggak bisa ya. Gunakan aja ada konda di sini. Silakan utak-atik masalah virtual environment ini dicari infonya di internet gitu ya. Banyak yang fasilitas yang ada di untuk otak-atik environment. Saran saya ketika udah mahir, gunakan aja promnya ya, konsolnya. Yang cara mengaktifkan ini melis apa saja yang sudah. Kalau tidak ada di sini, punya ketik pip install apa namanya, nama library yang diinginkan. Kemudian berikutnya ini Jupyter Notebook. Ini merupakan gabungan antara text editor dengan interpreter Python. Ini bentuknya seperti ini. Dia itu berbasis web dengan port itu 888, tapi walaupun berbasis web ini dihitungnya ya desktop gitu ya. Dan ini alat bantu coding doang. Yang uniknya di sini dia bentuknya shell. Jadi kalau saya run, bisa sebagian runnya nggak seluruh coding itu di running, tapi bagian tertentu misalnya bagian import itu di running, kemudian bagian yang mengambil data saya running, jadi bisa terdeteksi di mana errornya. Bentuknya shell gitu ya. Jadi mengapa Jupyter Notebook saya bahas di sini? Karena ini dilirik gitu ya, dilirik sama Google. Jadi Google melihat Jupyter Notebook ini bisa saya manfaatkan. Akhirnya dia Google itu membuat interaktif Jupyter Notebook atau yang kita kenal Google Colab, kolaboratori. Nah, ini adalah Google Colab. Silahkan akses ke sini dengan akun Gmail-nya. Nanti muncul yang mirip gitu, kalau tidak bisa dibilang sama persis, yang mirip dengan Jupyter Notebook. Silahkan aja buka ini, colab.research.google.com. Data yang ada di sini itu tersimpan di Google Drive-nya, Gmail. Kemudian dia karena ada di Google Drive bisa di-share. Jadi kalau codingan ini dengan nama ini neural train ini saya share dengan akses misalnya read and write atau diedit lah, diedit ini teman-teman satu tim saya itu bisa ngotak-ngatik ini, bisa nambahin, bisa ini. Kemudian ada fasilitas lain itu, ternyata Google itu bukan cuma menyediakan fasilitas interpreter Python, tapi juga hardware-nya. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar CPU milik Google yang kita pakai, tapi GPU dan TPU-nya itu bisa kita gunakan. Gitu. Bahkan ini dia memberikan demonya bagaimana perbedaan antara CPU biasa dengan akselerator GPU. Di sini silahkan klik aja, nanti di sana ada dia ngasih contoh sampel pemrosesan image apa gitu kan, dengan yang CPU atau yang GPU plus CPU itu. Dan hasilnya itu bervariasi tergantung kondisi itu ya, kondisi yang namanya AI itu kan nggak fix ya. Jadi kadang 20-an kali lebih cepat, kadang 30, saya pernah nyoba ada pernah 40-an kali. GPU-nya itu lebih cepat dari CPU dengan akurasi yang sama.
Kemudian di sini ada jendela-jendela banyak. Kalau digital notebook, kalau kita mengakses data itu biasanya ditaruh di folder yang sama dengan program Python-nya. Oh ya, di sini ekstensinya ada tambahan, bukan PY atau bukan IPY, tapi IPYNB notebook sini. Sebenarnya sama aja, cuma dia kalau dibuka pakai editor biasa muncul coding-codingan ini atau biasa HTML itu ada tambahannya. Nah, kalau di Google datanya di mana? Datanya ada di tombol sebelah kiri. Itu silakan upload data di sini untuk diproses di sebelah kanannya. Dan di sini saya kasih contoh, ada juga ternyata Google Colab itu fasilitas upload data gitu ya, atau upload atau download. Gitu. Jadi kalau ada upload files.upload kan namanya pustaka. Kalau yang nggak diimpor ini nggak bisa jalan. Uploadnya lewat sini itu bisa, ada dua alternatif, bisa lewat coding di sini atau bisa lewat di sini saja. Gitu. Tergantung selera. Kemudian data itu untuk mahasiswa yang baru skripsi, tesis itu idealnya itu ada 3, data training, data validasi, sama data testing. Tapi biasanya data validasi dan testing itu digabung. Gitu ya. Padahal aslinya itu kalau kita riset di perusahaan X, kita ngambil data. Nah, itu sebenarnya data itu adalah data training dan data validasi. Terus data testingnya, nah data testing itu setelah jadi modelnya, mesin learning, model mesin learning sudah jadi, ambil lagi data baru di perusahaan X itu, kemudian untuk menguji mesin yang kita buat tadi. Itu sebenarnya sih seperti itu, tapi rata-rata mahasiswa itu ambil data dari perusahaan X, terus dipecah tuh jadi 3 data ini, atau jadi 2 data training dan validasi. Nah, biasanya kalau untuk kasus yang sekali ambil terus tidak ambil data lagi, itu menggunakan validasi silang atau cross validation. Jadi ini contoh gambarnya, ini jangan dipanahnya, salah, takut salah. Jadi ini yang hitam ini bagian training, yang agak terang ini bagian testing. Jadi contohnya ini ada K-nya 3, K cross validation K-nya 3. Jadi ini data 2 dan 3 pertama jadi training, ini untuk ngetes. Kemudian dia bergeser lagi. Berubah gitu ya, ini agak sedikit salah. Jadi dia berputar rotasi ya, dan dia yang tadi yang jadi training, jadi testing. Gitu ya. Dan standarnya itu 10, bukan 3, 10. Ya, 10 kapot cross validation itu. Itu mengatasi data yang jangan sampai ketika training data yang dipakai itu data yang jelek gitu. Nanti begitu di testing itu pasti errornya besar. Oke, kita mulai masuk ke pembuatan sebuah aplikasi berbasis web, gitu ya. Aplikasi machine learning berbasis web. Seperti sudah saya sebutkan tadi, itu aplikasinya ada 2 jenis. Jadi yang training dulu, kemudian ditaruh hasil trainingnya itu di sebuah aplikasi dan dipakai, gitu kan. Itu namanya training yang terpisah. Ini yang umum digunakan. Kenapa? Karena ketika training dia membutuhkan resource yang besar. Apalagi yang sudah riset atau tugas akhir atau tesis itu yang itu membutuhkan deep learning, itu mau nggak mau itu harus terpisah itu karena berat kalau menggunakan aplikasi, apalagi aplikasinya itu di gadget gitu ya, di handphone itu sebaiknya terpisah karena aplikasi yang berat. Kecuali proses-proses sederhana yang image processing itu masih bisa di handphone.
Kemudian ada istilah library. Library yang tersedia itu ada banyak, dan ini yang membuat Python itu powerful. Tapi membuat mahasiswa atau pengguna juga bingung, itu kan banyak library baru yang saling terkadang berkompetisi. Contohnya NumPy dengan Pandas itu saling ada kemiripan gitu. Jadi penggunanya itu kadang kagok gitu ketika disuruh NumPy dengan Pandas, ketika menggunakan Pandas pindah ke NumPy itu agak harus buka ini lagi ya, buka Google lagi. Jadi emang ketika coding syarat motifnya itu ya harus connect ke internet gitu ya. Karena otak kita terbatas, kecuali emang dari dulu itu udah satu jenis bahasa itu terus setiap hari itu ya bisa gitu kan, ingat semua fungsi-fungsi yang ada. 3 yang teratas ini Dgpol, MATLAB, dan Seaborn untuk grafik. Kemudian Kiplen itu untuk mesin learning yang apa ya, yang ringan dan banyak digunakan. Itu ya seperti IM, Naive Bayes, gitu kan. Terus KNN dan sejenisnya itu ada di sini. Kemudian Ceret itu dia melihat peluang, kan banyak programmer PHP gitu ya. PHP ketika digunakan untuk mesin learning kan pusing tuh. Nah, ada fasilitas menghubungkan Python dengan PHP, Python khusus untuk mesin learning dengan Ceret ini. Kemudian 3 paling bawah ini paling banyak digunakan oleh di lab-lab di kampus gitu ya. TensorFlow, PyTorch, dan Keras ini yang untuk deep learning. Mungkin kita lanjut. Ini ada contoh data yang sering saya gunakan, data sederhana, jangan dipakai untuk ini ya, untuk beneran, karena ini untuk data buat tes doang, apakah training bisa berjalan. Aslinya ini ya datanya itu harus besar gitu. Kalau dulu waktu saya kuliah itu di data itu 2 giga, 2 juta, 2 giga atau 2 juta record, dan tidak bisa menggunakan CSV atau Excel lagi, harus menggunakan DBMS ya, akses MySQL, Oracle, dan sejenisnya. Tapi ini bisa kita gunakan untuk contoh sederhana, dan kalau error gampang ketahuannya itu. Ini saya tidak menggunakan Jupyter, tapi sebagai demo itu saya gunakan Google Colab, sama aja prinsipnya. Cuma jangan lupa di pustakanya itu tambah ini ya, pustaka. Kemudian nah di sini saya pakai teknik ketika di run itu upload file ya. Atau kalau ingin melihat ilustrasi seperti apa Google Colab, ini colab.research.google.com. Kalau sudah login di Gmail, dia akan menampilkan fasilitas apa yang pernah ada dibuat di sini ya. Ini contoh yang tadi yang saya buat materi presentasi. Ya ini bentuknya yang mirip Jupyter. Nah tinggal kalau pengen lihat file, tinggal diklik aja di sini dia muncul. Dan runningnya itu bisa apa? Semua bisa satu instruksi. Yang saya silang dulu. Kalau saya jalankan ini, nanti dia ada TensorFlow ini berarti dipakai di Keras. Kemudian saya tutup dulu. Nah di sini dia ada upload file. Jadi kalau di running, dia nanti minta file yang ingin diunggah.
file yang tadi ini contohnya. Saya gunakan contoh sederhana ini muncul dia. Kemudian ada untuk validasi. Nah, karena ini untuk membuat model doang, maka testingnya nggak saya masukkan. Karena emang untuk pembuatan model doang. Jadi kalau di saya request ini dia muncul 2 file di sini. Atau kalau saya lebih suka nggak saya pakai ini, jadi upload di sini aja gitu. File gitu. Oke, kita lanjut ke presentasi berikutnya. Nah, ini file contohnya itu harus diletakkan di tempat program itu berada, folder yang sama. Kecuali kalau ingin ngotak-ngatik di direktori di sini. Dan salah satu hebatnya Jupyter itu dia bisa menambahkan komentar atau seperti komentarnya pun bukan cuma pagar apa gitu, tapi dia bentuknya hurufnya huruf yang indah gitu ya, ada fontnya. Jadi kalau orang buka itu bisa nggak perlu tutorial, tapi cukup file IPYNB-nya saja dia sudah bisa melihat maksud dari tiap sel ini. Misalnya import pustaka ini bisa saya ganti dengan satu sel huruf biasa gitu kan, yang nggak perlu dieksekusi, import dengan huruf besar tebal biasanya di atas. Nah, ini ada hasil ke sini. Lanjut. Kemudian di sini saya menggunakan contoh neural network jaringan saraf tiruan. Kemudian data training dan validasinya tadi kan sudah di upload ke Google Colab, kemudian diambil lagi dalam bentuk yang siap digunakan untuk training atau di pra-processing gitu. Formatnya disamakan. Di sini sengaja menggunakan Panda dan NumPy, ternyata bisa gabung ini. Kalau NumPy itu bagus untuk array ya, matrix gitu. Nah, sebagai informasi ini matrix itu ternyata jadi masalah di programming zaman di atas saya gitu ya, dosen-dosen saya dulu itu dulu itu yang bisa cuma Fortran. Ada C++ itu kalau buat matrix itu ribet banget, harus dideklarasikan gitu kan, ukuran matriksnya, terus berapa dimensinya, for i kolom b baris gitu kan, ribet. Fortran langsung saja membuat gitu kan. Kemudian Fortran diambil sama MATLAB tekniknya, terus berkembang. Nah, ternyata yang ditunggu-tunggu tiba gitu ya, bahasa yang bisa untuk membuat aplikasi biasa bisa menggunakan matriks. Nah, terima kasih juga nih untuk pengguna atau pembuat NumPy ini ya, memfasilitasi Python itu supaya bisa untuk mengotak-atik array dan matriks. Data frame biasanya menggunakan Panda ini cocok kalau mengambil data dari tabel-tabel luar gitu ya, kayak Excel, CSV, walaupun bisa juga digunakan dengan NumPy itu lewat TXT. Tapi biasanya sih standarnya CSV ya, yang dari Kaggle atau situs-situs yang untuk kontes-kontes ini ya, AI. Kemudian di sini menggunakan sekuensial itu diimpor dari yang ini tadi ya, ini Keras. Nah, kita menggunakan model Keras sekuensial. Kemudian di sini ada jumlah neuron-neuron. Ada 6 layer. Gitu. Layer pertama itu atau yang 5 ya, outputnya dihitung. Ada juga menghitung output juga nggak apa-apa. Jadi urutan jumlah layer itu 64, 72, 16, 8, 4, 1. Dimensinya kebetulan 2. Kemudian di buku saya itu ada juga untuk yang 3 dimensinya itu atau di atas 2. Kalau 2 ini biasanya ini 1.
Kalau di atas 2 itu biasanya menggunakan bukan sigmoid tapi namanya softmax gitu untuk lebih dari 2 kelas gitu. Nanti hasilnya itu di misalnya 3 kelas berarti ada 3 ini, nanti masing-masing dia punya peluang bobot dari 0 sampai 1. Nah yang terbesar itulah yang masuk kelasnya. Ya. Kan ada istilah hiperparameter, ada istilah parameter. Kalau parameter itu berarti variabel gitu ya, parameter. Jadi kalau di sini punya dimensinya 2. Sementara hiperparameter itu parameter yang digunakan terlibat dengan mesinnya. Jadi mesin buat terlibat dengan learningnya maksudnya. Jadi hiperparameter itu apa ya? Jangan ininya ya, ini rangkanya parameter yang ini hipernya itu ya berapa iterasinya, terus loss, hiperhitungan lossnya menggunakan binary karena ini dua dimensi. Kalau yang 3 dimensi itu ada juga jenisnya, jangan menggunakan binary. Kemudian ada optimizernya ini, ada terkenal. Apa itu istilah-istilah ini? Silakan searching. Kadang kita ngerti tapi istilahnya nggak ngerti. Kadang istilahnya kita nggak ngerti tapi maksudnya ngerti gitu ya. Jadi sedikit membaca cepat gitu ya di Google yang untuk hiperparameter. Terkadang sih antara hiperparameter dan parameter ini saling tumpang tindih, kadang banyak yang salah kaprah juga gitu kan. Antara pembimbing dan siswa juga kadang suka ribut masalah hiperparameter ini. Intinya sih hiperparameter ini untuk membantu proses training. Kalau effortnya besar, ya nanti hasilnya akurat, tapi nanti prosesnya lama. Terus optimizer juga digunakan untuk gradient descent atau yang lakukan bear market, jenis-jenisnya itu tergantung itu pilihan kita. Tapi tetap saja ininya ya segini, kalau 6 layer ya begini, masing-masing ada segini. Oke, kita lanjutkan hal-hal ribet tadi. Kita akan fokus ke aplikasi. Jadi untuk mahasiswa ilmu komputer itu ada 2. Kalau untuk jurnal itu tinggal pilih ya. Jadi mau fokus ke metode atau fokus ke penerapan. Jadi jangan sampai di tengah-tengah, metode enggak, penerapan juga enggak gitu. Harus ada salah satu. Apalagi kalau mau publish ke jurnal atau conference itu yang agak umum dikit gitu ya. Kecuali kalau memang publish ke jurnal Q1 yang membahas metode, ya kalau nggak ada improvement metode, ya tolak. Tapi bisa diterima ke jurnal lain yang fokus ke domain. Misalnya ini saya gunakan untuk di medical gitu. Saya publish metode ini yang sudah ada, library yang ada, saya pakai untuk data medical atau data kesehatan. Ciri khasnya ya kita harus membahas fokus ke medicalnya itu. Setelah program jalan, testing, oke, dan dibahas itu harus ke ada novelty dan originality di domainnya. Jangan sampai kadar menggunakan model, metode, dan domainnya yang kita bahas malah akurasi ini dan sebagainya itu malah tanggung itu, ditolak juga akhirnya. Oh ya, untuk yang bahas metode, mau nggak mau kita harus membuka, bukan cuma sekedar mengambil impor library tadi, tapi kita buka source code dari Keras itu, source code dari TensorFlow-nya. Kita lihat, nah kalau kita ingin menemukan metode baru, ya kita rombak. Saya nggak setuju sama itu, saya tambahin atau hybrid sesuatu dengan yang lain, misalnya di neuralnya kita ditambahkan algoritma genetik untuk optimasi
berapa jumlah rate dan neuron yang optimal gitu kan, kita tambah baru kita siap publish ke jurnal yang fokus ke metode. Dan bahkan biasanya jurnal yang publish ke metode itu tidak memperdulikan asal data. Penting datanya itu bisa diakses internet, misalnya dari Kaggle atau sumber-sumber data lainnya kita gunakan, kita sebutkan datanya dari sini. Kemudian ini buktinya saya tambah ini jadi lebih akurat, lebih cepat dan sebagainya. Itu untuk yang orang-orang yang bermain di metode. Biasanya cowok-cowok yang suka begadang gitu. Kalau yang ibu-ibu atau mbak yang riset tidak suka itu ya biasanya hanya menggunakan library, cari domainnya misalnya di geospasial. Ya kita ternyata metode yang established itu nggak usah pusing-pusing membuat hybrid atau membuat metode baru, pakai saja. Dan kita tambahkan beberapa variabel-variabel baru di domain itu yang menentukan kualitas, misalnya untuk klasifikasi penggunaan lahan, klasifikasi atau pencarian jarak terdekat dan sebagainya, itu kita buktikan dan kita tunjukkan bahwa kita itu menambah improvement di titik tertentu gitu dibandingkan peneliti sebelumnya. Itu untuk yang ya mahasiswa ya. Tapi untuk yang baru kuliah atau yang masih SMA itu ya kita fokus ke pembuatan aplikasi aja seperti ini misalnya. Ini contoh hasil training. Aplikasi ini saya tambahkan di codingannya itu ini saya running dan ini belum ya. Ini sudah. Nah ini setelah upload diambil di sini untuk diolah menjadi data yang siap pakai. Ini contoh saya gunakan untuk melihat hasil ini aja. Kalau saya pengen melihat di file ya ini tinggal di salah otomatis memastikan ini data. Ya data validasi sama training beda ya. Data validasi ini cuma 2, 3, 4, 5, 7. Urutannya 000 111. Kalau data trainingnya tadi ada 11 kalau nggak salah. Lebih banyak gitu ya. Kemudian ini pembuatan modelnya saya running satu persatu. Kemudian ini konfigurasi model. Di-compile gitu ya, di-compile. Rangkanya digabungkan jadi satu dan siap dilatih dengan hiperparameter ini. Kemudian setelah direkatkan di training. Training itu menggunakan dua data ini. Data training terpisah jadi data dan target. Kemudian ada data validasi. Ini data tentang targetnya. Ini untuk mengecek gimana training dari sebutkan tadi dari bodoh menjadi pintar gitu ya mesinnya. Dengan iterasi saya pilih 200. Silakan kalau ingin 10.000 epoch juga. Oh ya, epoch sama iterasi beda ya. Kalau iterasi itu di atas ke bawah terus balik ke atas itu iterasi. Kalau epoch itu dari atas ke bawah ke atas lagi, dari bawah ke atas lagi, itu namanya epoch gitu. Karena dia kan propagasi balik gitu. Makanya nyebutnya istilah epoch. Entah saya juga bingung dari mana istilah yang diambil gitu. Iterasi ini bukan iterasi. Kalau iterasi dari A sampai Z, kembali lagi ke A, Z. Kalau epoch ini A ke Z, terus dia mundur Z, Y, X, terus balik ke A, B, C, D, terus dia balik ke epoch. Ini tadi nggak ada. Ini ketika saya running, dia itu proses. Sebenarnya itu proses. Terus sampai terakhir ini, nah ini ada istilah akurasi dan loss. Kalau dilihat dari akurasinya 100% akurat. Soalnya kalau dibulatkan ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1.
Tapi tentu ada loss, misalnya akurasinya 100%, lossnya itu ada. Karena ini harusnya 0 bulat kan, tapi dia 0, ada, nah ini lossnya. Dan juga harusnya 1,0, tapi karena 0,999 berapa tetap dihitung lossnya. Ini sudah. Oh ini belum ya. Jadi ini kita ada dua butuh hasil training. Kalau nggak ada, terus nggak kita ambil, ya kita simpan, ya sia-sia saja lah hasil training kita, di apalagi naruhnya di Google gitu kan, di langit gitu. Terus kita harus butuh file syarat modelnya itu, file syarat piramid atau file SVM-nya kalau pakai model yang lain, model MapReduce-nya, model KNN atau dan yang lain-lain, precision tree, random forest. Nah di sini ada model from YAML. Ini kita butuh satu impor baru dari keras ya. Jadi from impor. Jadi from keras, di bawah keras ada model. Itu diambil fungsi-fungsi tertentu. Di sini ada satu fungsi yang kita ambil, model from YAML. Ini untuk mengambil data ini menjadi satu file. Karena data ini masih tersimpan di variabel model tadi. Variabel mana tadi? Variabel ini model, dan variabel ini harus disimpan ke file supaya kita gunakan nanti di aplikasi gitu ya. Digunakan oleh orang, kadang ada oleh orang lain. Yang penting kita saat kasih tahu ini modelnya, nanti betul biasanya saya sudah training gitu kan. Caranya ya kita orang nih, setelah disimpan di sini muncul. Di sini dua file terakhir sebenarnya kita download pakai begini ya. Bisa juga ini di klik kanan download aja. Jadi model yang digunakan itu ada dua. Kalau di machine learning, perangkatnya sama isinya. Perangkatnya itu YAML, konfigurasi. Gitu kan. YAML ini digunakan juga untuk web desk machine learning nanti itu ya, untuk konfigurasi ya. Kemudian bias dan bobot hasil training yang membuat akurasi 100% ini disimpan di sini. Jadi dua file ini kita unduh. Udah proses trainingnya itu ternyata sesederhana itu. Sederhana itu. Nah ini dari YAML-nya. Barulah kita masuk ke aplikasi yang memanfaatkan hasil training kita, yaitu aplikasi berbasis web. Jadi di sini pilihannya itu ya banyak banget. Di slide kedua tadi disebutkan trennya. Kalau ingin melihat tren itu silakan di google.com, kita dibandingkan untuk mana yang lebih besar trennya. Jadi yang paling banyak itu Flash. Tadinya Flash itu sebenarnya untuk micro framework, untuk framework-nya gitu. Digunakan untuk pengambil keputusan, biasanya di intranet, gitu, internal tapi bisa diakses nggak di satu komputer tuh, bisa di share mana alamatnya dan digunakan aplikasi berbasis mesin learning itu. Ada Django, Dash, Ruby, Paddle, Serif, Falcon, Giotto. Flash ini merupakan aplikasi yang ringan dibanding Django, karena emang kalau Django itu enterprise itu yang besar. Jadi ini ada istilah jangan membunuh semut dengan martil itu. Jadi untuk pengguna tertentu biasanya lebih cari yang cocok lah, yang sesuai dengan keperluannya. Yang pertama kita perlu mengunduh library Flash, baik dengan Anaconda yang tadi ini apply gitu kan,
nanti dia install. Kalau di checklist begini berarti ini sudah terinstall. Ketika klik ada yang install itu. Nah, ini. Kalau yang belum terinstall kan nggak ada di sini. Berarti all, kemudian kata kuncinya centang apply, nanti otomatis itu untuk yang nggak suka mainan coding. Kalau yang suka di konsol ya PIP install plus ketik di sini, tapi jangan sampai salah environment-nya ya. Ini contohnya ini saya ketika ngajar di Nusa Putra, ini environment-nya saya kasih nama Nusa Putra, kemudian PIP list dia muncul di sini list yang sudah terinstall. Kalau belum ada ya silakan PIP install dan seterusnya. Ini ada istilahnya simbol yang seperti ini. Nah ini pas MySQL ini saya unduh bukan dari Anaconda, ini dari PIP. Biasanya simbolnya agak beda. Ini simbol Anaconda yang entah kenapa saya nggak suka nama-nama ular gitu ya. Kemudian, tapi sebaiknya saya sarankan PIP, gunakan PIP ya, karena banyak library-library yang tidak ada di Anaconda, gitu kan, agak menjengkelkan juga. Jadi, dia memberikan fasilitas update untuk kalau ada versi baru dia bisa diupdate gitu. Ini mirip ini sebenarnya mirip Windows gitu ya. Tidak ada pakai versi yang terbaru nanti saya update. Gitu. Kemudian kelas itu mempunyai standar folder minimal itu seperti ini. Ada run, py dan templates. Requirement itu cuma kata-kata kayak have gitu ya. Satu file Python dan beberapa file HTML. Contohnya ini saya cuma punya 2 file yang JSP untuk sartiruan, kemudian ada yang template-nya itu untuk interface yang digunakan untuk pengguna memanfaatkan aplikasi kita itu ya. Ada input, ada outputnya, ini result. Kalau Django itu formatnya tidak ribet. Karena untuk menjalankan server, memilih port yang dipakai itu file terpisah, manage.py misalnya. Walaupun kelas ini bisa menyerang Django itu, dia bisa banyak juga gitu, akhir ujung-ujungnya ya mirip. Bisa kecil, bisa membesar juga, bisa visi, model view controller. Tidak ada untuk yang mengatur, bukan cuma set get doang, respon request, tapi dia ada kontrol juga bisa buat. Oke, kita cari yang sederhana aja seperti ini. Kemudian saya menggunakan 2 file. Wah, ini untuk lihat itu. Ini contoh program sederhana yang saya buat. Minimal mengerti dasar-dasar HTML. Pasti udah belajar lah kalau mahasiswa IT itu. Kalau SMA, untuk yang masih SMA silakan buat aja yang sederhana menggunakan editor, kalau bisa itu yang ada arah bantunya. Contohnya ini Sublime Text itu dia bisa membantu kalau saya misalnya ketik tip, nah contohnya. Ya, ini itu yang style dan sebagainya itu dia muncul sendiri, jadi otomatis. Gitu. Misalnya saya mau menggunakan kode gitu ya.
Jadi bentar, saya lupa ini ya. Untuk ada, jadi untuk bahasa apa aja itu ada gitu ya. Nah, saya biasanya menggunakan Notepad doang gitu. Notepad juga bisa ya. Walaupun harus benar-benar sintaks ya. Nah, tinggal pilih aja gitu. Kalau saya pengen HTML, dia langsung kode-kode HTML dia akan membantu gitu ya. Kalau kita salah ketik dia bisa tahu gitu. Nah, kembali ini yang sebelah kanan ini itu adalah file induk yang digunakan untuk sekaligus menjalankan customer link dan menghidupkan server kelasnya. Dari atas satu persatu ini import standar. Kemudian yang bagian kedua ini mengambil model yang sudah kita latih. Nah, makanya model yang kita latih itu harus kita sertakan di filenya gitu ya. Sini, jadi harus ada dua file. Ini hasil training yang tadi dilatih di Google Colab gitu ya. Kita taruh sini, nanti dipakai di mesin learning ini. Namanya itu jangan sampai salah. Load model, baca. Nah, tadi GST H5 dan GST YAML gitu ya. Dua ini. Model ini jangan lupa setelah dia ambil di compile, direkatkan gitu ya antara rangkanya dengan bobot dan biasnya itu dalam satu model baru ini, model yang akan siap dipakai gitu ya. Di sini ada model sambar ini sekedar untuk nggak wajib itu melihat hasil apakah sudah benar modelnya, nanti munculnya seperti ini setelah ketika di running servernya. Kemudian di sini ada berikutnya itu adalah fungsi-fungsi. Ini kalau di Python fungsi. Jadi ini berjalan ketika web server itu hidup, tanpa fungsi yang hidup. Dan di sini ada root, rute gitu ya. Ini maksudnya ini ketika dihidupkan dia langsung lari kemana nih di ini. Dia akan lari ke gst.html, dia langsung membuka. Nah, membuka ini gitu ya. Membuka satu, bukan membuka, menyediakan kalau orang untuk bisa mengakses ini. Kalau orang nggak buka juga nggak keluar. Nah, kemudian user memasukkan variabel yang akan diprediksi dia dapat beasiswa atau tidak, dan variabelnya itu akan diambil ketika ada post ini, maksudnya ini tombol ya, button dengan nama prediksi, nama action prediksinya itu klik, nanti diambil sini, kalau diambil kan dia bentuknya itu belum terformat, jadi harus pakai bantuan NumPy ini buat jadi array. Kemudian array-nya itu dijadikan satu data, digabung, kemudian diprediksi dengan model yang ada ini. Model ini dari mana? Dari ini diambil. Dari mana? Dari ini buat model. Model yang diambil di coding. Model ini dari mana? Dari dua file ini, GST YAML dan GST H5 yang sudah direkatkan. Gitu.
Setelah digunakan, dia bisa memprediksi hasilnya antara 0 sampai 1 gitu kan. Hasilnya berapa nanti dikirim ke result.html. Nanti ini tertutup, terbuka lagi yang baru ini. Dan dengan mengirim sekaligus variabel y hasil prediksi ini dengan nama hasil ini. Nah, tapi ini belum jalan. Kalau jalankan ya dia ya pakai if name lumayan ikutin aja gitu ya. Tapi portnya kita pakai port yang 1000, kemudian terus debug through ini maksudnya kalau kita ngotak-ngatik ini terus server ini akan reset restart gitu ya, restart ngikutin yang ada yang diotak-atik ini. Lalu atau kalau tidak diisi cuma port doang berarti dia harus di Ctrl C dulu baru di run-nya itu menggunakan ini ya, sintak Python terus nama file Python yang ada servernya ini. Jadi kita coba ini kan ada ini informasinya sudah tepat. Terus saya lihat itu kan untuk menjalankan ini itu ya Python di pst.py pakai ekstensi gitu ya. Ini mirip waktu ketika saya kuliah belajar bikin rel, tiba-tiba seperti ini. Rel server gitu kan, bentuk servernya. Jadi ketika belajar Flash ini pokoknya mirip-mirip ini ya, atau Ruby Rail dan yang sejenisnya gitu yang waktu itu sih saya menggunakan Linux gitu ya, yang disarankan Linux terus aplikasinya juga Python Plus itu benar-benar nggak bayar, cuma bayar pulsa doang gitu ya ketika internetan. Ini localhost portnya 5000, kita tinggal akses aja. Nah, ini bentuknya. Nanti input outputnya itu dia menunggu pos ini ditekan. Pos itu ya ini tombol. Jadi kalau kita ingin tahu link HTML ya ini. Silakan menggunakan CSS atau Bootstrap itu kalau pengen bagus tampilannya gitu. Mana tadi sebelum tagnya ini. Ini kalau mudah-mudahan kelihatan. Post action, nah URL4-nya ini predict ya. Nanti fungsi predict itu diakses. Ada namanya variabel 1, variabel 2, terus ada button. Ini sederhana banget ini. Jadi kita fokus ke bagaimana menghubungkan machine learning dengan Python. Nah, di sini ada Jinja. Apa itu Jinja? Jinja itu di satu paket itu ternyata di Flash itu dia nyebutnya a micro framework based on workflow. Jinja itu jatuh itu ya. Yang kelihatan. Jinja itu biasanya digunakan di result. Result, misalnya ya. Di sini ada format persen. Nah, persen ini kurungan persen berarti dia menggunakan Jinja. Maksudnya di dalam kurung tersebut itu bahasa Python berlaku. Jadi kalau saya double klik ini dengan menjalankan lewat server Flash beda hasilnya kalau saya double klik.
langsung itu hasil prediksinya begini. Tapi kalau saya jalankan lewat server ketika saya masukkan prediksi, keluarnya dia bukan yang seperti ini tadi, tapi dia ada keputusan gitu. Kalau misalnya kurang dari 0,5 itu dianggap 0, yaitu tidak memperoleh beasiswa. Kalau selebihnya lebih besar atau sama dengan dari 0, bisa bersama dengan dari 0,5 itu dapat gitu. Misalnya oleh ini, kalau dilihat ini nggak wajib, tapi ini saya contoh untuk memvalidasi, oh iya benar nih mendekati 1. Oke, kalau sudah Jinja, saya kira ninja ya, Jinja. Jadi ini menyisipkan bahasa Python di HTML. Jadi Jinja itu bermain di template class. Kemudian aplikasi jenis kedua yang saya bahas itu training pada aplikasi. Nah ini yang agak berat dan jadi lambat karena trainingnya itu bukan di Google Colab, tapi di aplikasi. Biasa file pendukung diimpor, terutama kelas ini kan kita memakai server kelas, terus render template itu untuk di bawah ini ya, untuk ada URL for, ada request. Tapi jangan takut kalau misalnya kurang ngetik, di bawah nanti ada no modul apa gitu yang minta untuk diimpor, tambahkan. Panda nanti ini keras ini perlu nih. Kalau yang tadi sebenarnya nggak perlu yang ini ya. Sequential ini nggak perlu yang tadi itu. Tapi dimasukin nggak apa-apa. Dan yang ini itu tinggal di copy saja yang dari mana Google. Nah ini folder yang ada di sini itu di copy saja. Atau kalau mau formatnya yang itu download PY. Jadi dia nanti bentuknya itu ya seperti ini. Soalnya kalau download di PYNB ini harus bukanya lewat Jupyter Notebook atau Google Colab. Kalau untuk dibuka di Sublime Text atau Notepad itu ya download PY nanti itu nggak ada. Soalnya kalau dipaksa dibuka di sini itu dia nanti kode-kode HTML muncul di sini seperti ini. Padahal kita inginnya kan codingan seperti ini. Dan copy paste aja taruh di sini. Sebelum fungsi itu berjalan atau setelah import. Kalau di Google Colab jalan, tentu saja ada sedikit dimodifikasi di bagian ini ya. Nah, ini harus sedikit dimodifikasi. Nah, antara Google Colab sama itu ada. Tapi kalau bukan Jupyter biasanya sama. Kalau Google Colab agak beda dikit. Ini kemudian proses pembuatannya juga ini sama persis. Ada 6 layer 364, 32, 16, 841 sama persis. Nah, yang berbeda di situ kalau tadi GJS itu didampingi dengan H5 dan YAML. Nah, kalau di sini YAML dan H5-nya nggak dipakai karena kita akan training di sini. Yang dibutuhkan adalah Excel-nya, file datanya. Kemudian ini lanjutan bawahnya itu ya karena panjang gitu. Saya matikan dulu servernya ini, matikan server itu, Ctrl C, ada ini servernya mati. Kemudian ini contoh yang tadi ini filenya kan CSV. Nanti ini saya lihat di
listingannya saja. Nah ini training, ada trainingnya gitu ya. Training sampai lihat summary itu memunculkan tabel model JST-nya. Dan ini ke bawah itu sama persis dengan yang tadi. Hanya bedanya di sini ini melanjutkan saja dengan ini. Hasil training yang langsung dipakai kalau orang mengeklik butuh gitu ya. Post atau button yang prediksi itu. Ini kalau dicoba dijalankan biasa Python terus nama ininya bjst.py. Dan di sini sebelum server hidup dia akan melakukan proses training. Ini seperti tampilan yang ada di Google Colab tadi kan. Training gitu kan selama 200 epoch gitu. Diakhiri dengan memunculkan dua kali ini. Akan memunculkan summary dari ini, ada summary. Kemudian server siap digunakan. Nah, ini agak berbeda. Kita pakai menggunakan port yang 4000, bukan port yang tadi ya. Jadi kalau yang ini dimundur, di refresh, karena portnya kita ganti tadi 4000. Ini masih belum ada center ini. Ya kan, wah ini masih ngaco nih. Ini contohnya hasilnya ya. Ini angkanya angka-angka kritis ini ya. Tengah-tengah ini. Ini perlu resisten dari pengguna juga. Yang langsung dikasih nih, lihat dulu nih pas banget gitu Pak. Ini penjelasannya seperti yang tadi. Maka ini codingannya. Bedanya tadi ada proses training. Ini ada plus minusnya gitu. Jadi kalau training datanya sudah pasti itu ya sebaiknya trainingnya sekali aja. Nah, di dalam setelah impor trainingnya di sini. Tapi kalau terkadang kita butuh update data itu dari database lain, misalnya MySQL, kita butuh library plus dengan MySQL tadi yang saya sebutkan yang nggak mungkin dibahas di sini gitu ya, yang agak ribet. Dan kita letakkannya itu di fungsi. Ini contohnya ini saya menggunakan yang sederhana SVM, support vector machine. Jadi ketika server itu jalan, dia hanya menghidupkan SVM HTML dan belum ada training-trainingan di sini. Training itu langsung bekerja ketika tombol prediksi ditekan, dia larinya di sini. Jadi kalau yang tadi itu di sini training, kalau yang sekarang ini trainingnya ketika tombol ditekan. Datanya mungkin di sini ada codingan SQL kalau datanya itu dari server database nanti dijalankan di sini. Cuma sebaiknya tidak semua pengguna menggunakan, kalau ada hacker yang ngerjain dia bisa denial of service gitu ya, minta request jalan server kita sibuk terus training terus gitu. Di sini prinsipnya training plus testing, training plus inference. Di sini ditekan di dalam dev gitu. Tinggal pilihan terserah di mana, mau di luar fungsi atau di background, atau mau ketika di tombol fungsi ditekan. Kalau tombol fungsi ditekan, pastikan yang menekan itu orang yang butuh gitu ya, atau manajer atau chief itu yang butuh analisis itu ditekan gitu. Tapi ya biasanya sih aplikasi mesin learning itu bermain di intranet gitu, pengguna dalam saja gitu. Karena dia bagian intelijen, salah satu
intelijen. Untuk menghasilkan hasil yang bagus, ini saya contoh menggunakan Bootstrap ya. Bootstrap itu aplikasi buatan Twitter Bootstrap. Jadi tinggal download, get Bootstrap. Saran saya itu gunakan Bootstrap yang offline, yang berupa filenya ada di kita. Walaupun sebenarnya Bootstrap bisa online ya, cuma kan tergantung sama penyedia Bootstrapnya. Gitu. Kalau dia lagi down, ya kita ikutan itu ininya, berantakan. Tapi kalau ini contohnya saya download dulu Bootstrapnya, kemudian saya pilih mau isi mana yang saya pakai nih template ini. Itu seperti template ya, template digunakan. Oh, ini misalnya sentimen analisis Twitter, ini kerjaan ada siswa ini yang buat seperti ini. Jadi masukkan kata kunci misalnya caleg A, di Twitter nanti Twitter itu menggrab dengan API yang kita bisa dapetin gratis itu API untuk di grab datanya. Setelah grab datanya diambil, kemudian di clean yang simbol-simbol hashtag HTML itu hilang, baru masukkan ke mesin inference sentiment analysis itu yang terkenal itu SVM dan naive Bayes. Kemudian kalau naive Bayes itu selain memunculkan hasil positif atau negatif, dia bisa menampilkan ini juga peluangnya gitu ya. Kalau SVM enggak. Dan bisa juga untuk mendeteksi tiap postingan itu positif atau negatif. Misalnya saya setel di sini menarik 200 tweet hari ini, ya nanti akan mendeteksi setelah menangkap di sentimen analisis misalnya ini 77% tentang hal tersebut dia atau dia positif, negatif itu 17%. Itu dalam buku saya itu masuk kata mining ya, mining web. Jadi bab terakhir itu mining web itu menggunakan ada yang mining dengan medsos, Twitter, Instagram, ada juga yang situs ya. Kalau kita pilih situs kompas.com itu kita ingin gali dengan kata kunci corona itu ada berapa mendapat biasa. Contoh-contoh ini ya yang beda tahu ya kita. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.